Warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya akan menafsirkan surat Al-Ahzab ayat 32 dan 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabi lastunna kahadin minan nisa'i in taqaitanu fala tuhdawna bil hawli ma'alladhina fi qalbihi marsadun wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu merendahkan suara dengan lemah lembut yang dibuat-buat sehingga bangkit nafsu yang ada dalam menyakitkan hatinya. Ucapkanlah perkataan yang baik. Satu, kita berusaha berkata yang baik. Kedua, kita berusaha memimpin seorang istri jika kita sudah memilikinya, untuk selalu menasihatinya, untuk selalu menjaganya supaya mereka menjadi seorang teladan yang baik atau istri yang baik. Contoh istri yang baik bagaimana? Yaitu yang taati pada aturannya Allah, yang taat pada aturannya Allah, yang taat pada aturannya Rasul dan ulama. Sebaliknya istri yang baik itu selalu memikirkan keadaan dunia, tidak lupa dengan akhiratnya. Maka kita selalu mohon bimbingan, semoga keluarga kita, istri-istri kita nanti kelak dibina oleh Allah, dibimbing oleh Allah sehingga menjadi suri tauladan yang baik di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Hakikatnya seorang istri yang baik adalah selalu menaati suaminya, menjaga diri, menjaga martabatnya di dunia maupun akhirat. Wa qulna qawlan ma'rufa. Perkataan yang baik itu yang utama bagi seorang perempuan. Maka jika jadi seorang perempuan, maka berusaha berkata yang baik, menjaga kalimat-kalimat yang baik di dunia maupun di akhirat, tertata kehidupannya. Wa qarna fi buyutikum wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah Ula aqimus salata wa atini zakata wa ati'una wa rasulah Innama yuridullahu liyudhahiba ankum rijza ahlal baiti wa yutahhirukum tadhhira. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahilatin ulaika wa aqimus salata wa atina zakata wa rasulah innama yuridul liyudhahiba ankum rijza ahlal baiti wa yutahhirukum tadhhira. Tetaplah tinggal di rumah-rumahmu dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah hanya menghendaki menghilangkan dosa darimu, wahai ahlu bait, dan membersihkan kamu yang sebersih-bersihnya. Jika jadi seorang istri, kita berusaha menjaga diri dalam keadaan baik, tetap di rumah, berzikir, memahami Al-Quran. Kita hindari seperti orang-orang jahiliyah yang menunjukkan, menampakkan dirinya di luar rumah tanpa menjaga martabatnya. Kita hindari sifat-sifat orang terdahulu yang jelek, tapi kita selalu menjaga martabat yang baik untuk menjaga diri kita dan martabat kita. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah menghilangkan dosa-dosa darimu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Kita mohon kepada Allah agar diri kita selalu dibersihkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, tetap dibina oleh Allah, dipimpin oleh Allah dimanapun kita berada, dibimbing oleh Allah. Di dunia dijaga oleh Allah, tetap dalam bimbingannya Allah, selalu dalam perlindungannya Allah. Semoga senantiasa kita selalu dibimbing oleh Allah di dunia maupun di akhirat, dibina oleh Allah tanpa ada halangan sedikit pun, tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga di dunia dan akhirat kita selalu dibina oleh Allah, dibimbing oleh Allah dunia maupun akhirat, menjadi suri tauladan yang baik, menjadi perempuan yang baik.
Wadhkuruna masluha fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifun khabir. Ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu, yakni ayat-ayat Allah, Quran dan hikmah sunnah nabimu. Sesungguhnya Allah melembut lagi maha teliti. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati wal shaimina was shaimati wal hafidina faujahum al hafidati wadhkuruni lahi katsira waladzik wadzakirati a'adallahu lahum maghfirah wa ajran 'azima. Innal muslimina wal muslimati, sesungguhnya muslim dan muslimin, ada minat laki-laki dan perempuan, ada yang taat. Jadi kita berusaha menjadi muslimin dan muslimat, menjadi hambanya Allah, hamba yang selalu taat kepada Allah. Ingat aturan-aturan yang Allah dan mohon binaan kepada Allah. Agar di dunia dibimbing oleh Allah, akhirat kita selamat dunia dan akhir. Pada pengucapan apapun, selalu dalam binaannya Allah. Dan kita sabar dengan bimbingannya Allah. Sesungguhnya muslim dan muslimat, laki-laki dan perempuan itu adalah yang taat. Maka di sini kita mohon kepada Allah agar jadikan seperti orang yang taat. Kita berusaha beramal yang taat. Ya. Laki perempuan yang benar, laki-laki perempuan yang penyabar, kita berusaha memohon kepada Allah agar dijadikan golongan orang-orang yang sabar, golongan orang-orang yang dibimbing oleh Allah, dibina oleh Allah di dunia maupun di akhirat, selalu dalam ampunannya Allah. Laki-laki yang bersedekah, laki-laki perempuan yang berpuasa, kita berusaha bersedekah kepada Allah. Laki-laki yang perempuan yang khusyuk ibadah kepada Allah. Khusyuk ibadah kepada Allah adalah tempat ada kemanapun, sholat khusyuk, puasa khusyuk. Khusyuk itu artinya apa? Tidak memberikannya fokus taat kepada Allah. Dan selalu dalam bimbingannya Allah. Laki-laki dan perempuan yang bersedekah, kita selalu berusaha mempersedekahkan harta kita, memberinfakkan harta kita sebisanya. Jika memang disini kita Allah memberikan harta banyak, maka kita infakkan, kita sedekahkan harta kita kepada Allah. Jika kita punya tenaga, mari kita sedekahkan tenaga kita dan sedekahkan kepada Allah dan jalan-jalannya Allah. Semoga kita selalu taat dan bimbingannya Allah, di dunia maupun di akhirat selalu dibimbing oleh Allah.
Oke, lanjut. Laki-laki perempuan yang berpuasa, laki-laki perempuan yang memelihara kemaluannya. Kita berusaha selalu memelihara kemaluan kita, menjaganya dari gangguan orang lain, dari tangan orang lain. Kita jaga kemaluan kita agar dibimbing oleh Allah. Dunia selamat, menjaga aurat kita, bagaimana tidak diganggu oleh orang lain. Ya kita selalu terus berusaha memohon kepada Allah agar dibimbingnya. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, kita selalu berusaha menyebut nama Allah, ingat lafaz-lafaznya Allah, baik dalam keadaan senang, susah, lapang dada, susah sempit, selalu menyebut lafaznya Allah. Mohon bimbingan-bimbingan dari Allah, dibina oleh Allah, mendapatkan hidayah oleh Allah. Semoga saja kita selalu dibina oleh Allah. Menyebut nama Allah ketika zikir, menyebut nama Allah ketika mau tidur, menyebut nama Allah ketika mau makan. Ketika kegiatan yang baik, berusaha ingat Allah, menyebut nama Allah. Untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan yang besar. Wa ma kana lil mu'minina wal mu'minati idza qadallaha wa rasulahu amara ayyakuna lahum khairatu minal amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa ma kana lil mu'minina wal mu'minati idza qadallaha wa rasuluhu amran ayyakuna lahum khairat min amri wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketentuan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatannya. Kita berusaha ingat ketentuannya Allah di dunia maupun di akhirat. Lanjutan tafsir amal di surat Al-Ahzab ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakurna ma yusla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifun khabira. Wa dzakurna, ingatlah apa yang wa dzakurna dibacakan yusla di rumahmu, fi buyutika di rumahmu, min ayatillahi ayat-ayatnya Allah, wal hikmah dan hikmah, innallaha kana latifan khabira, sungguhnya Allah maha lembut maha teliti, latif maha lembut. Kita ingat apa yang dibacakan dan kita berusaha membacakan ayat-ayatnya Allah di dalam hati kita, di setiap rumah-rumah kita, agar kita mendapatkan hikmah dari Al-Quran. Dan kita yakini bahwa sesungguhnya Allah maha lembut maha teliti. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sabiina was saimati wal hafidina furujahumna wal hafidina wa dzakirallahu katsira wa dzakirati a'adallahu lahum maghfiratun wa ajran 'azima. Dari ayat ini kita berusaha menyiapkan ampunan yang besar dengan cara apa? Selalu memohon ampunan kepada Allah, memperbanyak istighfar, mengakui kesalahan-kesalahan kita. Wa id taqulu lil ladzina an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amis 'alaika wa zawjaka wa taqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshawna an-nas wa Allahu haqqun an takhshaw falamma qada Zaidun minha wa tara zawajnaka likayla la yakuna 'alal mu'minina harajun fi aswajin ad'iyaihim idza qada minhum matura wa kana Allah amrun maghfula. Ingatlah ketika engkau Nabi Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan engkau
menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan sesungguhnya takutlah kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikah istri-istri anak-anak angkat mereka apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya. Kata Allah. Jadi sebelum ayat ini turun, status anak angkat disampaikan dengan anak kandung mereka. Dan ayah angkat tidak boleh menikahi mantan istri anak angkatnya. Ayat ini turun untuk menghapus anggapan salah satu seorang anak angkat selamanya tidak akan sama statusnya dengan anak kandung. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan bahwa pada tataran ideal pernikahan dilangsungkan atas keinginan dan persetujuan. Tafsir amal ayat yang kita bisa jalankan adalah kita berusaha melaksanakan syariat-syariatnya Allah yang sesuai, terutama yang telah tercantum dalam Al-Quran, sebagai bukti iman kita kepada Allah. Maka ala nabi min harajin fima faradallahu lahu sunatullahi alladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadarul maqdura. Tidak ada keberatan apapun pada nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi yang telah terdahulu. Ketetapan Allah itu merupakan ketetapan yang pasti berlaku. Satu, kita berusaha meyakini bahwa semua ketetapan Allah, semua ketetapan yang diberikan Allah tidak ada beratnya jika kita menjalankannya. Seperti contohnya cerita pernikahan dengan Zainab, yaitu anak angkatnya sendiri, menjadi beban bagi Nabi karena erat kaitannya dengan persoalan yang sangat pekat dalam masyarakat. Allah menguatkan hati Nabi untuk menjalani pernikahan tersebut dan menegaskan tidak ada keberatan apapun pada Nabi Muhammad tentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah baginya. Jadi Nabi Muhammad itu menikahi anak angkatnya sendiri, membuktikan bahwa anak angkat itu tidak boleh dinikahi. Ya, ini ketetapan-ketetapan Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Alladzina yab'una bi risalatillahi wa yasawnahu ma la yasawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Alladzina yablighuna risalatin, yaitu orang yang menyampaikan risalah. Ini dalam ayat Al-Qur'an ini. Yang takut kepadanya serta tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, cukup Allah sebagai pembuat perhitungan. Nabi-nabi terdahulu itu adalah orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah syariat. Kita berusaha menyampaikan risalah-risalahnya Nabi dengan cara apa? Menyampaikan ilmu-ilmu para ulama, ilmu-ilmunya Allah melalui para ulama, melalui para kiai. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa Rasul-Rasul mendahulu Nabi Muhammad itu telah melaksanakan sunnatullah. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan ketakwaan dan keikhlasan dalam beribadah. Mereka juga orang-orang yang menyampaikan syariat-syariat Allah yang sangat takut kepadanya dan tidak merasa takut pada selain Allah. Nabi Muhammad pun diperintahkan menjadi suri tauladan dalam melaksanakan sunnatullah, dan cukup Allah sebagai pembuat perhitungan. Maka ana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinna rasulillahi wa khatamun nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Orang-orang musyrik Yahudi dan munafik telah henti-hentinya mempersoalkan pernikahan Rasulullah dengan Zainab. Mereka mengejek Nabi istri karena menikahi mantan istri anaknya. Mereka menganggap status anak angkat sama dengan anak kandung. Allah lalu menegaskan Muhammad itu bukanlah bapak kandung dari seorang laki-laki dewasa di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dia adalah nabi terakhir yang menjadi bapak rohaniah bagi seluruh umat. Karena itu janda Zaid bin Harithah dapat dinikahi oleh Rasulullah. Belum mengetahui segala sesuatu yang kalian lakukan. Ayat ini merupakan dalil bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan tidak akan ada satu nabi lagi sesudahnya. Siapa yang menganggap adanya nabi sesudah Nabi Muhammad, maka dia bukanlah bagian dari umat Islam. Iya, almarhum Zain ini. Karo ibu. Tadi. Masa? Buka
kasus yang perlu. Apa kasusnya? Gak tahu kan gue gak gue. Wah, Oleh harus di sip ya, enak sih sipan. Gak langsung kafe sekali. padahal guru pamong iku nganu apa? Ngajar untuk sekolahku biyen. Sing tak ngoni PPL. Apa ya? Bisa Pancasila itu loh. Ya. Ini kan yang kono. Harus Sulaiman. Enggak tambah pun jadi. Soro. Wis pokoknya kok sing lanang iki ya. Yang nerima iki sesuk iki cuma di Boruto. Karo iki. Jombang bermasalah itu. Mah apa? Gini mah tuh. Ini Pak Dika. Oh iya. Pelandaan. Sing dirimu itu tok. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikrikum katsira. Wahai orang yang beriman, ingatlah dengan zikir dan sebanyak-banyaknya. Kita berusaha beriman kepada Allah dengan cara apa? Praktek beriman dengan cara berzikir kepada Allah. Wasabihuhum bukran wa asila, dan berhasillah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Kita selalu berusaha mengamalkan ayat ini dengan cara berusaha bertasbih kepada Allah di pagi maupun petang, dan berusaha ingat Allah dalam keadaan sewaktu-waktu, pagi, siang, sore, malam, selalu menyebut asmanya Allah atau bertasbih kepada Allah. Huwaladzi yuslih 'alaikum wa malaikatu liyukhrijakum min dhalimati ila nur wa kana bil mu'minina huwaladzi yusalli, dan dialah memberikan rahmat kepadamu dan para malaikat, memohon ampunan untukmu, dan dia mengeluarkan kamu dari berbagai kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, dan dia maha penyayang. Satu, kita berusaha yakin bahwa Allah maha pemberi rahmat kepada kita, dan kita yakini bahwa jika kita beriman kepada Allah akan diberikan jalan yang lurus, diberikan jalan yang baik, yaitu jalan yang terang benderang. Demikian yaitu tafsir amali sambungan hati untuk melaksanakan ujian tengah semester. Semoga mendapatkan ilmu barokah manfaat fitni dunia wal akhirah. Amin. Sopo sing orang